Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, rencananya saya ingin memasak air dan saya pergunakan untuk membuat mie instan. Nah, tetapi di sini masalahnya adalah saya kehabisan gas dan di tempat saya itu masih subuh, yaitu jam 4 subuh. Otomatis toko-toko yang jual gas seperti ini belum buka teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ketika ingin memasak di malam hari ataupun subuh dan ternyata gasnya itu habis seperti ini. Tapi tidak usah khawatir, di sini saya akan berbagi cara bagaimana cara mengatasi ketika gas di rumah itu sudah benar-benar habis. Di sini kita akan membuat sebuah alat yang dimana alat ini nanti bisa kita pergunakan untuk dalam keadaan darurat teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu toples teman-teman. Toples yang ada tutupnya seperti ini. Dan untuk toplesnya ini adalah toples yang berbahan dari plastik. Jangan menggunakan toples yang berbahan dari stainless ataupun seng ataupun besi ya teman-teman. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu garpu. Untuk garpunya ini bisa kita ganti juga dengan menggunakan sendok teman-teman. Ini yang berbahan dari stainless ya ataupun besi. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan tutup botol. Untuk tutup botolnya bebas, tidak harus menggunakan tutup botol yang seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, tutup botolnya ini kita taruh ke bagian sebelah sini, ke bagian tengah-tengah tutup. Kemudian bagian kanan kirinya kita kasih tanda seperti ini. Kita kasih tanda, kemudian nanti kita lobangi teman-teman. Kita lobangi untuk besarnya sesuai dengan lubang bagian garpu ya, supaya si garpunya bisa masuk. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan bahan selanjutnya, yaitu kabel. Untuk kabel ini tidak harus menggunakan kabel yang baru, bisa kita dapatkan dari elektronik yang sudah rusak saja. Jadi perangkat elektronik yang di rumah kita yang sudah rusak, bisa kita ambil kabelnya seperti ini. Untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan saja. Saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, di sini tutup botol yang sudah kita sediakan tadi, kita taruh di bagian tengah-tengah yang sudah kita ukur tadi seperti ini. Nah, ini nanti posisinya di sebelah sini. Nah, sebelum kita taruh di bagian sini, untuk kabelnya ini kita sambungkan ke bagian sendoknya terlebih dahulu ya. Jadi ke bagian yang satu dan juga yang satunya. Ini ada 2 kabel, min sama plus, kita sambungkan ke bagian sendoknya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan isolasi. Jadi untuk menutupi di bagian atas sebelah sini, yang bagian atas ini kita kasih isolasi semuanya supaya lebih aman. Oke, sudah selesai. Kemudian di bagian tutup botolnya ini kita taruh di bagian sebelah tengah-tengah seperti ini teman-teman. Jadi sebagai pembatas. Nah, seperti ini. Kemudian kita isolasi supaya dia tidak mudah bergerak. Oke, setelah kita isolasi kurang lebih hasil alatnya seperti ini. Yang penting di sini adalah di bagian luar ini harus full tertutupi oleh si isolasi ya teman-teman. Jadi supaya lebih aman untuk mencegah supaya tangan kita tidak tersetrum. Di bagian sendoknya ini semuanya kita lapisi, kemudian di bagian kabel-kabelnya ini juga harus kita lapisi semuanya. Ini sudah sangat aman. Kemudian di bagian sini tidak kita lapisi. Nah, sebelum kita pergunakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi si garpu ini adalah sebagai elemen pemanas. Yang penting garpu ini dia tidak bersentuhan dengan garpu yang lainnya ya. Yang makanya di bagian sebelah sini kita kasih pembatas, yaitu plastik dari botol bekas. Kemudian bagian sininya juga tidak menempel, ada sela seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak harus tidak boleh menempel maksudnya. Nah, di sini untuk cara penggunaannya pun sangat mudah sekali. Ini nanti tinggal kita masukkan saja ke bagian toples yang sudah berisi air. Jadi bisa menjadi alternatif ketika kita ingin membuat kopi ataupun membuat mie instan. Dan ini pun juga bisa kita pergunakan di bagian gelas ya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Ini sangat simpel sekali. Jadi bisa kita pergunakan ketika darurat
kehabisan gas teman-teman. Oke, langsung saja kita uji coba. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup rapat. Dan di sini kita tidak perlu menambahkan adaptor karena ini bisa langsung kita pergunakan di listrik 220 volt ya. Jadi langsung kita tancapkan ke bagian stop kontak seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat reaksinya seperti apa. Yang penting di sini untuk menjaga keamanannya, teman-teman jangan memegang di area sebelah sini ya. Kita lihat reaksi airnya seperti apa. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, sudah mulai bermuncul buih-buih dari si ini apa namanya? Garpu yang sudah kita modifikasi seperti ini. Ini tinggal kita tunggu saja sampai airnya mendidih. Nah, bisa terlihat teman-teman sudah mulai mendidih, bisa terlihat ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 menit sudah mendidih. Nah, untuk cara menggunakannya di bagian sini tinggal kita cabut saja seperti ini. Kita bisa lihat, saya colokkan terlebih dahulu. Ini benar-benar mendidih ya. Kita bisa lihat airnya benar-benar mendidih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk proses selanjutnya ketika ingin menggunakannya supaya lebih aman, di bagian sebelah sininya kita cabut terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika ingin memasak mie tinggal kita buka saja di bagian toplesnya. Sedikit berhati-hati karena ini sangat panas sekali. Nah, jika sudah matang seperti ini tinggal kita cabut saja seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita buang airnya saja karena ini adalah mie goreng ya. Tinggal kita sajikan ke bagian piring. Awas berhati-hati karena ini sedikit panas. Kita ambil seperti ini, kemudian kita buang airnya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman di sini selain kita pergunakan untuk memasak mie, ini juga bisa kita pergunakan untuk membuat kopi. Caranya bisa kita menggunakan tabungnya seperti ini atau toplesnya, atau langsung ke bagian gelasnya seperti ini pun juga bisa. Jadi tinggal kita masukkan saja tutupnya ke bagian sebelah sini. Jadi dengan catatan ini ya teman-teman, jangan sampai bagian apa namanya garpunya ini menyentuh. Jadi harus ada jaraknya seperti ini. Nah, ini tinggal kita colokkan saja seperti ini. Kita tunggu sampai airnya mendidih terlebih dahulu. Oke, bisa terlihat teman-teman untuk di bagian gelas ini sangat cepat sekali, kurang lebih sekitar 1,5 menit atau sekitar 2 menitan dia sudah mendidih karena kita hanya membutuhkan air yang sedikit saja. Nah, untuk cara membuatnya ini tinggal kita ambil saja. Karena ini sudah menggunakan gelas, tinggal kita tambahkan kopi saja seperti ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini sudah menjadi kopi hitam yang sangat mantap sekali teman-teman. Nah, bisa terlihat sangat mantap sekali. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makan dulu teman-teman. Wow, ini mie goreng sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga ada kopi hitam yang kita buat sendiri dari alat yang sangat mudah sekali untuk kita buat teman-teman. Mantap.